Yo sahabat-sahabatku yang super, kembali lagi bersama gua di channel Anime Reference. Gua doain semoga kalian yang nonton video ini semoga selalu diberi kesehatan dan apapun pekerjaan kalian semoga lancar dan banyak rezekinya. Beberapa waktu kemarin gua sudah membahas daftar pedang yang pernah digunakan oleh Zoro dalam pertarungan. Nah, kali ini gue akan bahas topik yang sedikit berbeda tapi masih berkaitan dengan Zoro, yaitu gaya atau aliran pedang yang dikuasai oleh Zoro. Seperti yang kalian tahu, Zoro mempunyai gaya bertarung yang sangat unik dan tidak biasa. Meskipun dia sangat ahli dalam menggunakan 3 pedang, dia juga mampu menguasai aliran atau gaya berpedang yang lain. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian cek video ini sampai habis biar kalian tahu jawabannya. Kita mulai dari Santoryu. Aliran ini merupakan ciri khas dari Zoro dalam pertarungan. Saat menggunakan aliran 3 pedang, kedua tangan Zoro akan memegang 2 buah pedangnya, sedangkan mulutnya akan memegang sebuah pedang. Ketika menggunakan Santoryu, Zoro mampu mengeluarkan berbagai jurus atau serangan yang sangat kuat, seperti Santoryu Oki, Rokudono Suji, atau Rengoku Onigiri. Dengan gaya inilah, Zoro biasa mengalahkan musuh-musuh yang dia temui di sepanjang petualangannya. Selain menguasai aliran 3 pedang, Zoro juga bisa menggunakan aliran 1 pedang alias Itoryu. Zoro akan memfokuskan seluruh kekuatannya pada 1 pedang. Biasanya, dia menggunakan Wado Ichimonji saat dia menggunakan aliran 1 pedang. Salah satu jurus Itoryu terkuat Zoro adalah Shishi Sonson. Selain kuat, teknik itu terbilang ikonik karena teknik itulah yang digunakan oleh Zoro untuk menebas tubuh besi Dash Bones dan mengalahkannya di Alabasta. Nitoryu merupakan sebuah aliran yang mengandalkan 2 pedang. Ada cukup banyak pendekar pedang yang menguasai aliran 2 pedang, seperti Oden atau Kinemon. Selain mereka berdua, Zoro pun mampu menggunakan 2 pedang dengan terampil. Sebelum Zoro menguasai Santoryu, Zoro menariknya sempat menggunakan gaya 2 pedang ini ketika dia bertarung saat masih kecil. Hal itu bisa kita lihat saat Zoro bertarung melawan Kuina. Mutoryu merupakan sebuah gaya bertarung tanpa pedang yang sangat unik dan cukup aneh. Aliran ini digunakan oleh Zoro ketika dia bertarung melawan anak buah Foxy dalam pertandingan Grogi Ring. Saat itu, Zoro tidak diperbolehkan menggunakan senjata. Zoro pun menggunakan kedua tangannya layaknya pedang. Dia mampu mengeluarkan jurus Tatsumaki untuk menciptakan serangan tornado. Ya, tentu saja daya hancur serangan itu tidak sekuat ketika Zoro menggunakan ketiga pedangnya. Kyutoryu bisa dibilang sebagai aliran pedang terkuat yang dikuasai oleh Zoro. Saat menggunakan aliran pedang ini, Zoro akan menciptakan aura mirip Asura sehingga dia terlihat mempunyai tangan sekaligus kepala tambahan. Setelah itu, Zoro pun mampu menggunakan 9 pedang sekaligus untuk menyerang musuhnya. Dia sangat jarang menggunakan teknik Kyutoryu dalam pertarungan. Dia hanya mengeluarkannya saat dia terlibat pertarungan yang sangat serius, seperti saat dia melawan Kaku atau saat dia menebas tubuh Kaido. Enno Santoryu bisa dibilang sebagai versi peningkatan dari aliran Santoryu. Zoro mengembangkan aliran pedang ini setelah dia mendapatkan pedang Enma. Pedang tersebut mampu memaksimalkan kemampuan haki milik Zoro dalam pertarungan. Ketika menggunakan aliran pedang ini, ketiga pedang Zoro akan memancarkan petir hitam dan aura berwarna hijau. Dia pun mampu mengeluarkan tebasan yang sangat kuat seperti Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku yang dia gunakan untuk mengalahkan King. Kitsune Biryu pada dasarnya adalah aliran pedang yang sangat khas milik Kinemon. Gaya berpedang itu memungkinkan penggunanya untuk menebas api dengan pedang.
Melihat kemampuan unik milik Kinemon, Zoro pun jadi tertarik untuk mempelajarinya. Di bawah bimbingan Kinemon, Zoro pun berhasil menguasai aliran Kitsunebi Ryu. Dia sempat memperlihatkan serangan pedang Kitsunebi Ryu untuk menebas Prometheus dalam pertarungan melawan Big Mom dan Kaido di Onigashima. Ya, mungkin itu aja penjelasan yang bisa gua sampaikan seputar aliran pedang yang dikuasai oleh Zoro. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua tambah semangat buat bikin konten.